alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang Allah, sebelum kita mulai talim kita, mari sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua kita yang sudah wafat, saudara kita, tetangga kita yang sudah wafat. Ini saya mau sebutin siapa? Jemaah kita ya. Ada Pak Heri, Pak Haji Heri, siapa lagi? Pak Abdul Hamid, kemudian Bu Nunung ya, suami siapa? Ya, jadi tetangga kita nih yang dulu tahun lalu pernah tarawih sama kita, sekarang udah nggak ada kan, udah wafat. Mari kita doakan semoga Allah SWT mengampuni segala dosanya, Allah lapangkan kuburnya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Pada orang tua kita yang saat ini sedang sakit, tetangga kita, semoga Allah angkat penyakitnya. Mohon doa untuk ibu saya juga kurang sehat ya, udah berapa hari ini. Semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang mengalami kesulitan hidup semoga Allah berikan jalan keluar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Baik jemaah sekalian, selanjutnya di sini alhamdulillah ada 3 amplop. Yang pertama infak sedekah untuk pembangunan, khusus untuk pembangunan Madrasah Hidayah dari hamba Allah untuk almarhum Bapak Poniman bin Marto Tarmin, semoga diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya dan dijauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebesar 500.000 ya, kalau nggak salah. Iya. Kemudian yang kedua infak sedekah untuk anak yatim dan duafa dari hamba Allah untuk almarhum Bapak Muhdis bin M Nasir dan almarhumah Ibu Nihaya binti HM Soleh sebesar 200.000 rupiah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi. Kemudian yang terakhir dari infak untuk masjid, pahalanya untuk Bapak Fahyudin bin Asmuri, minta doanya yang ditinggalkan istri dan anaknya diberi kesehatan dan urusannya lancar sebesar 1 juta kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 1 juta. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Baiknya masalah rahmat Allah, di sini ada infak untuk pembangunan madrasah. Memang rencana pengurus ini pasca Ramadan mungkin ya. Dalam waktu dekat juga kita akan bentuk panitia, akan membangun madrasah tahap 2 karena mengingat muridnya sudah makin banyak dan tahun ajaran baru juga dikit lagi mau dimulai. Jadi mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada infak untuk madrasah, kita bikin nanti panitia yang mengumumkan, nanti ditulis khusus untuk pembangunan madrasah gitu ya. Jadi nanti uangnya itu nanti masuk ke bendahara panitia, bukan ke bendahara DKM atau yayasan. Baik ya masalah rahmat Allah, di sini sebelumnya ada pertanyaan. Ini kayaknya banyak juga pertanyaannya, jadi materi aja nih ya. Baik, yang pertama pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ada banyak pertanyaan titipan. Yang pertama, apa hukum sholat tarawih yang tergesa-gesa? Di kampung saya sholat tarawih ada yang 23, ada yang 11, tapi yang 23 selalu selesai terlebih dahulu. Ya, jadi kalau pertanyaannya apa hukum dari sholat tarawih yang tergesa-gesa? Bukan sholat tarawih aja, semua sholat ya. Apa hukumnya sholat yang tergesa-gesa? Ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah hadis ya. Ketika Rasulullah melihat ada seorang sahabat, dia berwudu kemudian sholat. Kata Nabi, ulangi sholatmu. Ulangi. Kemudian dia mengulangi sholatnya. Kedua, ketika selesai, ulangi lagi sholatmu sampai 3 kali.
Ya, sampai 3 kali Rasulullah menyuruh sahabat itu untuk mengulangi sholatnya. Ketika ditanya kenapa, karena dia sholatnya tergesa-gesa, rukunnya itu terlalu cepat, tidak tumak ninah. Nah, dari hadis ini makanya banyak ulama yang mengatakan kalau ada orang sholatnya tergesa-gesa, maka dia tidak mencukupi syarat sahnya sholat. Tidak mencukupi syarat sahnya sholat. Jadi artinya sholatnya sah atau tidak? Ya tidak jadinya. Kalau kita merujuk pada hadis itu, walaupun mungkin ada beberapa video viral gitu, yang sholat tarawihnya 23 tapi cepat-cepat gitu, tapi itu mungkin untuk kalangan terbatas, tidak umum. Mungkin di suatu kelompok pesantren gitu, yang mungkin santrinya sudah paham ya. Tapi itu tidak bisa menjadi panduan untuk kita sholat tarawih itu terburu-buru. Ya, sholatlah ya nikmatin gitu Pak, sholat tuh nikmatin setiap rukunnya. Jadi syarat sahnya sholat itu adalah tumak ninah, salah satunya. Tumak ninah itu apa? Berhenti sejenak pada setiap rukun. Jadi jangan bangun, jangan ruku sebelum jangan tidal sebelum rukunya itu sempurna. Kan ada orang belum rukunya belum sempurna, belum lurus gitu, udah bangun lagi. Baru sami Allah baru aja sebentar, belum baca apa-apa sudah sujud lagi. Nah, itu tidak tumaninah ya. Kalau Nabi ngelihat suruh ngulangin tuh sholatnya, ulangi. Ternyata memang sholat yang tergesa-gesa itu tidak tumaninah sehingga tidak mencukupi syarat untuk sahnya sholat. Di sini, apalagi di sini misalnya ada sholat tarawih. Kalau sholat tarawih 23 ada 11, yang 23 selesai terlebih dahulu, ya bisa aja. Karena yang 11 rakaat bacanya panjang-panjang kan. Misalnya yang 11 rakaat 1 juz bacanya. Ya jelas aja yang 23 rakaat selesai duluan. Itu menjadi ukuran, tidak menjadi ukuran bahwa yang sholat 23 harusnya belakangan dong daripada yang 11. Nah, kalau 11-nya bacanya tiap rakaat 1 juz ya. Jadi ini bukan itu, bukan patokan ya. Bisa saja yang 11 rakaat selesainya duluan ya. Ini mungkin karena tergesa-gesa ya, jadi cepat ya. Yang 11 rakaat juga begitu Pak. Kan Nabi itu sebenarnya kalau kita cari hadis, apakah Nabi itu sholat tarawihnya 11 rakaat? Ya sebenarnya hadis yang sahih mah Nabi itu sholatnya 20 rakaat. Nabi itu sholat tarawihnya 20 rakaat ya. Kalau yang 11 rakaat itu sholat witirnya. Tapi oleh orang-orang sekarang dimaknai bahwa sholat Nabi 11 rakaat malam itu adalah sholat tarawih. Padahal kalau kita lihat hadisnya, sholat Nabi itu 20 rakaat plus 3 jadi 23 ya. Kenapa Umar bin Khattab kemudian melanjutkan itu? Ya karena Umar bin Khattab tahu betul bahwa Nabi itu sholat tarawihnya 20 rakaat ya. Tapi yang menjadi masalah mau 10, mau 11, mau 23, mau 36. Di zaman Umar bin Abdul Aziz kan 36 plus 3 jadi 39 Pak. Nah ini warga Cilitan sanggup gak sholat tarawih 39? Orang 11 aja yang ngeluh. Ya yang penting jadi intinya adalah kalau saya baca pendapat ulama ya, tarawih itu nggak ada hitungannya gitu loh, nggak ada jumlah pastinya. Karena kalau ditanya Nabi berapa rakaat sih, ya nggak disebutkan gitu bahwa Nabi sholat malam itu berapa rakaat tuh, Nabi nggak menjelaskan gitu di zaman Nabi. Karena Nabi kan cuma berapa malam aja tarawih ya kan, tidak kontinu kan gitu ya. Jadi berapa rakaat Nabi? Dalam hadis nggak disebutkan Nabi itu sholatnya sekian rakaat, enggak kalau tarawihnya. Kalaupun ada hadis Nabi menjelaskan sholatnya itu 11 rakaat itu adalah sholat witirnya ya, bukan sholat tarawih, beda jadinya itu ya. Intinya adalah Bapak mau sholat tarawih 4 rakaat ke 6 rakaat ke 8 rakaat terserah, yang penting sholat tarawih jangan sama sekali ya Pak saya gitu. Mau kalau tarawih 4 rakaat boleh gak? Boleh. Nggak ada larangan. Orang sunnah, orang nggak sholat tinggal apa-apa. Masa sholat dilarang gitu kan? Jangan sampai gara-gara ini sebagian umat Islam ribut, ya. Sementara yang tidak sholat kita nggak ributin. Baik itu ya. Kalau kita sudah 11 sudah cukup lah, kita sudah cukup tumaninah ya. Kemudian kalau Bapak ingin nambah lagi, saya maunya 20 rakaat, ya udah pulang ke rumah nambahin lagi sisanya gitu.
Kemudian yang kedua, sebagai pelaku usaha kuliner, apakah kami berdosa jika tetap membuka tempat usaha kami seperti hari-hari biasa? Layaknya bukan bulan Ramadan, mengingat itu satu-satunya mata pencarian kami. Ya, di bulan Ramadan siang-siang bolehkah pengusaha jualan makanan buka? Ya, kalau dilihat dari hukum fikih nggak ada yang larang. Nggak ada Pak nasnya itu, dalilnya yang melarang orang jualan di bulan Ramadan siang-siang, nggak ada ya. Cuman ini ada hukum sosial aja. Ya, misalnya Pak Saptani nih biasanya kan nasi uduk tuh pagi-pagi. Ya boleh aja buka. Boleh aja buka. Ya kan nanti ada yang nggak puasa, ada yang ibu-ibu lagi halangan, ya kan? Ada yang sakit, nggak apa-apa buka ya. Cuman karena ini kita di Ramadan, maka mungkin dikondisikan saja ya. Kalau misalnya jualan siang-siang, dia buka jualan es gitu kan, dibuka, warungnya dibuka gitu kan, dipamerin apa es cendol, es apa, nah itu mungkin mengganggu orang yang berpuasa ya. Tapi kalau kayak Usai mah, kayak Pak Usai, Pak Ajasep, kalau ngeliat kayak gitu mah nggak tergoda. Lagi jalan siang-siang nih, ya kan? Ada yang jualan es krim atau es doger gitu kan, nggak, saya yakin nggak tergoda ya, ngiler doang. Yang ngiler doang, paling di siang-siang panas-panas ya. Itu apa? Tidak ada larangan ya, tidak haram, tidak makruh, enggak, jualan-jualan aja ya. Cuman memang dalam beberapa kota kayak misalnya di daerah saya ya, di Tangerang Selatan itu ada surat edaran himbauan, bukan instruksi, surat himbauan dari Pemkot ya, pemerintah Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan MUI dan Kementerian Agama, itu menghimbau untuk para usaha restoran agar membukanya itu mulai jam 4 sore, setelah terang-terangan membukanya ya. Kalau siang ditutup lah ya, kayak warteg tutup aja, nanti yang kelihatan kakinya banyak banget nih di warteg tuh ya, kakinya banyak nongkrong, tapi dia ditutup agar orang yang kadar imannya mungkin rendah dia tidak tergoda ya. Tapi kalau kita enggak lah, Bapak misalnya lagi puasa nih, lihat warung Padang buka, emang terpengaruh nenggong gitu? Enggak kayaknya ya, masih kuat gitu ya, kita tidak pengaruh. Jadi boleh buka jualan kuliner, makan makanan, tapi dikondisikan aja biar jangan mengganggu. Kemudian yang ketiga, apa benar hadis yang menyatakan tidurnya orang puasa itu ibadah? Apakah hadis itu palsu Pak Ustadz? Ya. Apa tuh hadisnya? Bapak pernah nggak mendengar hadisnya bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah? Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Ini hadisnya ya. Kemudian wasumtuhu tasbih, dan diamnya orang yang puasa itu merupakan zikir tasbih. Wa du'auhu mustajab, doanya makbul. Kemudian yang terakhir wa amaluhu mudha'af, dan amalnya itu dilipat gandakan pahalanya. Itu hadis. Tapi bagaimana kedudukannya? Apakah hadis itu sahih? Saya kok mencari-cari di kitab hadis sahih nggak ada ya yang menjelaskan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Hadis ya, ini kalau dikatakan apakah Nabi mengucapkan itu? Tidak, itu bukan hadis sahih, tapi kalaupun hadis ya dhaif. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan itu hadis palsu ya. Jadi jangan jadi alasan Bapak tidur, kok tidur ibadah, tidurnya jadi habis subuh sampai asar menjelang asar. Enggak Pak ya. Jadi tidurnya orang puasa itu bukan ibadah kalau kita merujuk pada hadis. Tapi pekerjaan yang mubah, yang hukumnya mubah, makan mubah gak? Hukumnya apa makan? Di luar Ramadan nih kalau makan, ya mubah, makan, minum, tidur, kan mubah kan? Tapi sesuatu yang mubah itu bisa bernilai pahala tergantung niatnya. Bapak makan nih, Pak Yudi misalnya, makan, ditanya niatnya apa? Kalau niatnya lapar, ya udah, itu bukan ibadah. Tapi kalau niatnya saya makan biar kuat sehingga saya bisa beribadah, nah itu menjadi makannya itu pahala. Begitupun dengan tidur. Misalnya
Kan gini Pak, Nabi itu sering melakukan tidur itu di saat siang yang sangat terik, namanya qailullah. Qailullah itu artinya tidur siang. Itu mustahab, disukai. Jadi kalau misalnya Bapak pada zuhur nih, mungkin jam 1 gitu ya, pada zuhur, itu Bapak tidur sejenak, mungkin setengah jam atau sejam gitu. Nah itu kalau kita niatkan ibadah, menjadi nilai ibadah. Tapi ingat, ini bukan hanya sekedar puasa ya, di luar puasa pun begitu Pak ya. Qailullah itu artinya tidur siang yang menjadi ibadah ya, karena Nabi sering melakukannya itu. Jadi kalau kita lagi puasa justru sebenarnya jangan menjadi alasan saya tidur malas-malesan gitu. Padahal Nabi itu di bulan Ramadan perang. Nah, perperangan itu kan banyak dilakukan di bulan Ramadan. Bayangin Pak, orang lagi Ramadan panas-panas perang. Tapi mereka tetap berpuasa ya. Jadi bukan alasan bahwa Ramadan itu malas-malasan tidurnya jadi habis subuh sampai menjelang asar lagi. Ada lagi yang tidur habis subuh sampai menjelang maghrib ya. Tidur bawa buka langsung, bangun tidur langsung buka deh. Sholatnya kemana? Ingat Pak nih, ini mentang-mentang kita puasa terus jangan sampai nggak sholat. Puasa itu rukun Islam yang empat ya. Puasa itu rukun Islam yang keempat. Sholat yang pertama, ini yang keempatnya getol pol, sholatnya bolong semua. Jangan Pak ya, jadi mengurangi nilai puasanya. Baik, jadi sekali lagi tidak ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, kemarin sharing dengan teman, kemarin ngobrol mungkin ya, berbagi dengan teman, dia bersikukuh kalau kita sudah tarawih maka kita tidak perlu lagi sholat tahajud. Bukankah qiyamul lail itu berbeda dengan tahajud? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi tarawih dengan tahajud itu beda, sholat yang berbeda. Kalau tarawih hanya di bulan Ramadan, Bapak nggak bisa tarawih di luar Ramadan. Tapi kalau tahajud boleh di bulan apa saja. Itu perbedaan yang paling jelas ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah sholat tarawih, ya masih boleh dia melakukan sholat tahajud, karena tarawih itu bukan tahajud, beda ya. Nah tahajud ini saya pernah menjelaskan ya, waktunya kapan? Sama dengan tarawih. Kalau lagi bulan puasa, tarawih itu dimulai pada Isya kan? Pada Isya, tapi nggak langsung seperti kita. Kalau di kita kan setelah Isya langsung tarawih itu. Kalau Nabi enggak, setelah Isya nanti kira-kira jam 10 baru mulai itu tarawihnya ya. Ya kita karena besoknya banyak yang kerja, akhirnya tarawihnya diduluin. Nah sama dengan tahajud, tarawih itu bisa dimulai dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Tahajud pun begitu, tahajud pun bisa dimulai kalau di luar sebelum Ramadan ya, di luar Ramadan boleh dilakukan ba'da Isya sampai dengan menjelang fajar. Makanya ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dengan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama itu kira-kira ba'da Isya kalau di Indonesia ya, ba'da Isya sampai jam 11 lah. Itu sepertiga malam pertama. Jadi Bapak sebelum tidur boleh tahajud dulu. Ya, banyak ulama yang membolehkan. Kemudian ada lagi sepertiga malam kedua, kira-kira dari jam 11 sampai jam 2, itu sepertiga malam kedua. Makin baik, makin bagus. Yang ada lagi sepertiga malam ketiga, kira-kira jam 2 sampai dengan menjelang subuh, zuhur, waktu azan ya. Jadi terserah Bapak milih yang mana, makin kesini makin afdol. Selain Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i yang mengatakan yang paling afdol untuk sholat tahajud itu adalah di sepertiga malam kedua, yaitu mulai dari jam 11 sampai jam 2. Itulah saat afdol melakukan sholat tahajud. Alasan beliau, tapi ulama lain sepertiga malam terakhir ya, jam 2 sampai dengan sahur lah. Kenapa Imam Syafi'i memilih sepertiga malam kedua? Karena hadisnya berbunyi, sholatlah kalian wana suniyam, di saat manusia sedang tidur. Nah manusia sedang banyak tidur itu adalah antara jam 11 sampai dengan jam 2. Kalau jam 2 sampai subuh itu sudah banyak orang yang bangun, baik yang tahajud atau yang siap-siap dagang gitu kan.
Kan orang kalau saya di Tangerang Selatan tuh banyak tuh jam 3 gitu, itu udah banyak sepeda-sepeda bawa sayuran tuh dari Parung ke Kebayoran Lama. Udah pada bangun banyak, udah rame Pak ya. Nah jadi saat mungkin jam 1, jam 2 itu menurut Imam Syafi'i itulah waktunya afdol ya untuk melakukan tahajud. Tapi di waktu manapun ya, kalau bisa kita sholat malam, sholatlah malam. Kalau sebelum tidur, saya kalau tidur kayaknya bangun-bangun langsung subuh nih, ya udah sebelum tidur sholat tahajud. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu sering sekali sholat malam itu sebelum tidur. Beda dengan Umar. Kalau Umar bin Khattab itu pasti setelah tidur. Nah, ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan sholat tahajud itu syaratnya harus tidur. Syaratnya harus tidur. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sholat tahajud itu harus tidur. Kenapa? Karena tahajud itu artinya bangun dari tidur. Ya, gitu. Walaupun ada pendapat ulama yang lain tidak harus tidur, ya, tidak harus tidur. Tapi yang afdal adalah tidur dulu. Jadi jangan Bapak begadang semalaman gitu kan, tidak tidur baru tahajud, nggak begitu ya. Kalau ngantuk ya tidur ya. Tapi kalau Bapak Ibu ragu bisa bangun atau tidak, sebaiknya dilakukan sebelum tidur. Baik, itu yang keempat. Yang terakhir pertanyaannya, Pak Ustadz, saya pernah ditanya, mengapa di dalam Al-Quran ada ayat ancaman atau siksa? Bukankah Allah Maha Penyayang? Ustadz, saya pernah ditanya, mengapa di dalam Al-Quran ada ayat ancaman atau siksa? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang? Ya, jemaah sekalian, sayang itu kan tidak selamanya sayang dilus-elus. Kadang-kadang ada saatnya sayang itu dituangkan dalam bentuk yang tegas. Iya kan? Jadi kita jangan membayangkan bahwa bentuk sayang itu harus lembut, harus dipeluk, harus dikasih. Enggak. Bapak nih punya anak, ya, tiba-tiba misalnya Pak Jasep jalan-jalan nih ke Monas, naik ke atas gitu, anaknya main di pinggir Monas, main di pinggir-pinggir gitu, mau ngelompat. Itu Pak Jasep kira-kira gimana? Anaknya mau lompat dari atas Monas. Masa Pak Jasep, enak jangan di situ, nanti jatuh. Kan nggak gitu. Pasti tegas, awas kan gitu kan, marah kan? Sini, kan gitu. Nah itu sayang apa marah? Ya bentuk sayang, karena sayang jangan sampai anaknya jatuh, akhirnya dia tegas. Sama ayat Al-Quran pun begitu. Awas kamu kalau nggak nurut, nggak sholat misalnya, berbuat maksiat, ini loh ancamannya. Itu sebenarnya karena Allah sayang kepada hambanya agar jangan berbuat jahat itu. Jangan kepada orang yang bermaksiat Allah, jangan begitu hambaku. Ya nggak begitulah. Ada orang mau nyolong motor nih di rumah kita gitu, jangan colong lu motorku. Masa begitu? Enggak lah, pasti marah kita karena kita sayang motor kan. Jadi jangan kita menyalahartikan bahwa kasih sayang Allah itu harus diiming-imingi pahala, diiming-imingi surga, jangan ada ancaman. Enggak, justru ancaman itu dibutuhkan bagi orang-orang tertentu. Al-Quran itu karena Allah pencipta manusia, Allah maka tahu psikologi setiap manusia. Bagi kita yang mungkin ibadah mahdohnya, ibadah wajibnya itu sudah kita lakukan, maka ketika kita mendengar siksa neraka mungkin biasa saja. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan saya tidak masuk neraka, saya sudah sholat, saya sudah puasa, sudah infak, kan gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang telah lupa dengan azab Allah, itu perlu, awas kamu nggak sholat, nggak puasa, neraka loh. Nah itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Sama seperti misalnya kenapa Allah tidak memaafkan, Allah itu kan memaafkan semua dosa kecuali syirik. Kecuali syirik. Kalau misalnya dia syirik sampai mati gitu, sampai dia meninggal, maka dosanya tidak akan diampuni.
Ada yang bilang, kok Allah begitu sih? Emang Allah kan sudah besar, udah maha akbar, maha besar. Masa masih masih butuh disembah oleh manusia ciptaannya? Kan gitu, Pak. Ada pertanyaan nyeleneh gitu. Emang Allah butuh ibadah manusia? Kalau kita nggak sholat ya udahlah, Allah juga nggak butuh kok ibadah kita, kan begitu. Ada orang sehingga itu menjadi alasan dia tidak ibadah. Padahal Allah itu menyuruh kita ibadah, menyuruh kita untuk percaya kepadanya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan manusia sendiri. Karena Allah tahu ciptaannya, nih hambaku, kalau kamu menyembah selain aku, kamu akan tersesat masalahnya, kamu akan pusing, kamu akan gak benar hidup di dunia. Jadi tegas Allah, engkau menyembah selainku, tidak akan aku maafkan. Karena tahu bahwa orang-orang yang tidak menyembah Allah pasti hidupnya rusak itu. Allah kan pencipta kita kan, ya pencipta kita. Maka bentuk kasih sayang Allah itu setiap manusia itu bisa berlainan. Ya, kalau misalnya bapak punya anak remaja, nggak bisa tuh dimarahin. Saya punya anak udah besar, udah SMP, udah SMA. Beda cara pendekatan kita kepada anak yang masih TK gitu dengan anak yang sudah dewasa. Cara nasihatinnya, cara ngomongnya beda kita. Kalau anak remaja kita marahin, kabur, nggak akan menerima. Tapi kalau anak dewasa ya nakal, kita ajak diskusi kayak teman gitu, kayak teman. Kadang saya kalau anak saya itu kalau misalnya ini udah agak-agak melenceng nih, udah saya panggil, ngomongnya lu gua aja, kayak temen. Bang, lu jangan gitu, mengarang gua ayah lo nih gitu. Benar, saya kalau misalnya lihat orang misalnya disuruh pulang jangan pulang malam, masih jam 11 baru pulang, berapa kali gitu, udah saya panggil gitu, ngomongnya kayak teman jadinya, lu gua aja, lu jangan, gua ayah lo nih gitu. Itu mungkin untuk keluarga tentu itu cocok ya, ketimbang kita misalnya dengan anak-anak kecil ini pendekatannya beda ya, pendekatan beda. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, jangan mentang-mentang Allah itu maha penyayang kemudian kita menganggap bahwa Allah itu kejam. Enggak, karena Allah itu telah memberikan rambu-rambu. Ini Al-Quran, ada hadis, kalau engkau melenceng dari situ ya udah konsekuensinya kamu pasti rusak. Kalau rusak nanti masuk neraka. Ada lagi yang ini lagi, yang nyeleneh. Kalau begitu mah Allah nggak sayang. Kalau begitu Allah tidak Rahman, tidak Rahim. Allah itu kejam. Masa udah nyiptain kita manusia, nggak taunya kita dimasukin neraka, kejam Allah itu. Ya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, ini saya mungkin pernah cerita, mungkin banyak yang belum dengar ya. Ada seorang majikan punya budak. Bapak tahu budak kan? Budak itu zaman dulu, kalau sekarang udah nggak ada budak. Budak itu zaman dulu diperjualbelikan kayak barang, budak itu. Jadi biasanya kalau ada kalah perang, nah itu yang kalah perang itu jadi budak tuh ya zaman dulu itu. Jadi budak itu bisa dijual belikan, dia tidak punya hak sama sekali dan tidak punya inisiatif. Jadi kalau misalnya ada budak nawarin tuannya, tuan mau minum apa, kopi atau teh, itu nggak boleh. Itu berarti budak itu punya inisiatif, nggak boleh. Dan budak bekerja sesuai dengan perintah tuannya. Kalau tuannya tidak nyuruh kerja, dia nggak boleh kerja. Jangan mentang-mentang tuannya diem, dia iseng-iseng rajin gitu, bersih-bersih kebun, bersih-bersih apa, itu bisa dicambuk. Siapa yang nyuruh kamu? Gitu. Saya nggak nyuruh kok kamu kerja. Itu saking rendahnya tuh budak dulu ya. Nah sekarang ada majikan punya budak. Kata majikannya, mulai sekali ini kamu menjadi budakku. Tapi aku tidak memberimu pekerjaan. Kamu bebas tinggal di rumahku. Makan apa saja. Ini saya punya tanah 1 hektar. Ada kebun, buah. Kamu boleh makan apa saja di kebun itu. Bebas pokoknya, nggak usah kerja. Wah senang budaknya kan. Ini budak rasa majikan nih ya. Dia budak tapi dibebaskan apa saja oleh tuannya.
Tapi hanya satu, kata tuannya. Ini ada garis tanahku nih, kamu nggak boleh main di luar garis itu. Kamu boleh main apa saja di dalam, makan apa saja, tapi nggak boleh keluar dari garis yang sudah aku tentukan. Wah, senang budaknya kan. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, wah 2 bulan main, wah makan apa saja bebas dia. Suatu hari dia main agak deket garis yang dilarang. Agak main, dilihat tuannya lagi duduk di teras, ngeliatin dia aja gitu ya. Tanpa sengaja tiba-tiba dia terpeleset, tersandung batu, jatuh, badannya di luar garis. Dia kaget, dia bangun, dilihat tuannya diem aja. Tuannya ketawa, ngeliat dia jatuh, tuannya ketawa, bangun dia. Besoknya dia mulai lagi tuh berani bermain di luar, di dekat garis yang dilarang. Kalau kemarin dia jatuhnya nggak sengaja, dia hari itu pura-pura jatuh, badannya di luar garis, diintip tuannya diem aja, tidak marah. Besoknya dia mulai berani lompat kanan kiri, kaki kanan di luar, kaki kiri dalam. Dilihat tuannya diem aja, nggak marah. Besoknya dia mulai berani bermain di luar garis, dilihat tuannya ngelihat dia main di luar garis, tapi tuannya diem saja. Dan besoknya dia lebih banyak bermain di luar garis. Nah, suatu hari jemaah sekalian, tuannya manggil, sini kamu, sini. Bukankah aku sudah ngelarang kamu main di luar garis? Oh iya Tuan, ambil ketawa-tawa gitu. Iya Tuan, saya ingat Tuan pernah ngomong itu. Tapi kenapa kemarin aku lihat kamu jatuh, badanmu di luar garis. Besoknya kamu pura-pura jatuh di luar garis. Besoknya lagi kamu lompat kanan kiri. Besoknya lagi kamu lebih sering bermain di luar garis. Aku hitung ada 2345 kali kamu main di luar garis. Dan hari ini aku akan mencambuk kamu sebanyak itu. Hari ini aku akan mencambuk kamu sebanyak pelanggaran yang dia lakukan. Nah, budak yang ingin dicambuk oleh tuannya bisa membela diri gak Pak? Nggak bisa Pak. Dicambuk itu. Nah, ini ilustrasi dari sifat kasih sayang Allah. Jadi jangan mentang-mentang kita melanggar aturan Allah, melanggar, kita bermaksiat, meninggalkan perintahnya, kemudian kita merasa Allah tidak menghukum kita, kemudian kita menganggap bahwa Allah sayang dengan kita. Bapak korupsi ini 1 juta, nggak ketahuan, besoknya 2 juta, ngentit, besoknya lagi dia coret laporannya, bendaharanya, masukin aja sekian deh, 5 juta. Karena dia merasa ketika ngambil 1 juta, 2 juta, Allah tidak mengazab. Akhirnya dia terus melakukan kemaksiatan itu. Nanti jemaah sekalian, di Yaumuddin, di hari pembalasan, dipanggil kita Pak. Ya, ketika kita berbuat maksiat kemudian kita tidak diazab di dunia, dipanggil, sini kamu, sama malaikat dengan suara yang mengagetkan. Hari ini jam sekian, kenapa nggak sholat? Hari ini jam sekian, kenapa mabuk? Kenapa mencuri? Kenapa zina? Kenapa macam-macam? Lengkap dengan catatan dan videonya. Ada videonya Pak. Dan tidak ada seorang pun saat itu yang bisa mengelak. Ya. Nah, inilah jemaah sekalian, sifat kasih sayang Allah itu jangan diartikan kalau kita berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban, ya, terus kita santai aja gitu, hati kita itu tidak gundah. Nah, di Ramadan ini benar-benar ya Allah sedang membuka ampunannya yang dulu kita mungkin pernah berbuat maksiat, pernah meninggalkan perintah agama, tobat sekarang, mohon ampun pada Allah. Kalau kita pernah nyakitin orang, minta maaf dengan orang tersebut. Kalau kita pernah korupsi, balikin tuh duitnya. Pernah mengambil hak orang lain, apalagi hak punya korupsi ya, uang rakyat. Saya bingung tuh orang yang korupsi itu minta maafnya ke siapa itu? Ke 270 juta warga Indonesia.
satu-satu tuh. Ya, jadi kalau kita mengambil hak orang lain, korupsi gitu, minta maafnya ke 200 sekian juta warga Indonesia. Karena itu pajak dari pajak masyarakat kita ya. Nah, inilah jemaah sekalian, semoga di Ramadan ini kita benar-benar bisa introspeksi diri, sejauh mana kita sudah mohon ampun pada Allah ya. Jangan sampai kita seperti apa yang disampaikan oleh hadis Nabi, celaka kata Nabi. Celaka 3 kali. Orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, celaka kita ya. Bagaimana agar kita bisa meraih ampunan Allah? Mulai sekarang nih di Ramadan ini kita mulai rubah ya niat kita, ibadah kita, sehingga benar-benar apa yang segala kesalahan dosa yang telah kita lakukan di masa lalu Allah buka ampunannya ya, sehingga kita nanti setelah Ramadan bagaikan bayi yang baru lahir. Ini saja jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.